Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulullah ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan Zoom meeting. Baiklah, pada kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penelitian observasi kami di SMAN 12 Padang. Anggota kelompok dari kelompok 1 yang pertama Aisyah Rehan Fadilah dengan NIM 21033055, Audia Syifa 21033152, Sonia Citra Dewi 21033042, Wulandari 21033048, dan Zahra Salsabila Wedi 21033138. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Audia Syifa. Kepada Audia Syifa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pada hakikatnya, kurikulum merupakan tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan pada peserta didik. Antara kurikulum dan pembelajaran harus memiliki hubungan, yaitu kurikulum sebagai suatu rencana dan pembelajaran merupakan sebuah implementasi dari kurikulum tersebut. Selanjutnya, profil sekolah dari penelitian. Yang pertama, nama sekolah yaitu SMAN 12 Padang. Selanjutnya, NPSN sekolah yaitu 10303480, NSS sekolah 301086108012, akreditasi sekolah A, alamat sekolah Jalan Gurun Laweh, RT 02, RW 02, Kecamatan Nanggalo, Kabupaten Padang Timur. Telepon sekolah 0751 4977 224. Nama kepala sekolah yaitu Muhammad Isya MPD. Jumlah tenaga pendidik di sekolah yaitu 72 orang. Selanjutnya, fasilitas sekolah. Yang pertama ada 27 kelas teori, 1 labor komputer, 2 labor IPA, 1 perpustakaan, 1 UKS, 1 kantor majelis guru, 1 ruangan bimbingan konseling, 5 kantin, 2 tempat parkir, dan yang terakhir 1 MCK. Berikut ada beberapa hasil foto yang kami dapatkan ketika melakukan penelitian di SMAN 12 Padang. Yang pertama ada foto kelas, yang kedua ada foto perpustakaan, yang ketiga ada foto kantin, yang keempat ada foto lapangan olahraga, dan yang terakhir ada foto tempat parkir. Tujuan dari penelitian yang kami lakukan yaitu yang pertama, untuk mengetahui kurikulum yang diterapkan di SMAN 12 Padang. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran yang diterapkan di SMAN 12 Padang. Yang ketiga, untuk mengetahui peran peserta didik dan pendidik dalam mencapai tujuan dari kurikulum yang digunakan di SMAN 12 Padang. Yang keempat, untuk mengetahui peran SMAN 12 Padang dalam memfasilitasi kebutuhan peserta didik untuk menunjang proses pembelajaran. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir, untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari penerapan kurikulum yang diterapkan di SMAN 12. Terima kasih. Terima kasih kepada Audia Syifa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sonia Citra Dewi. Kepada Sonia Citra Dewi dipersilakan.
Baiklah, terima kasih moderator. 1. Kurikulum yang diterapkan di SMA N12 Padang. Setelah melakukan penelitian di SMA N12 Padang, kita mengetahui bahwa di SMA N12 Padang, kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ialah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini yang digunakan untuk menggantikan kurikulum 2006 atau kurikulum KTSP, di mana kurikulum ini mengembangkan karakter atau sikap bagi siswa. Dan pada kurikulum ini, siswa juga berperan aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar berlangsung. Kurikulum 2013 memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap pendidikan Indonesia. Untuk dampak positifnya, siswa dituntut lebih kreatif dan berinovasi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu guru terkendala dalam memahami sikap dari siswa dan masih sulit memahami sistem penilaian keterampilan dan pengetahuan. Untuk mengatasi hal tersebut, guru berusaha mencari solusinya dengan cara mengembangkan dan menciptakan proses belajar, mengajar, dan industri. 2. Penerapan metode pembelajaran yang diterapkan di SMA N12 Padang. Metode pembelajaran merupakan penunjang bagi siswa untuk mencapai hasil pembelajaran yang baik. Namun, di SMA N12 Padang masih terdapat guru yang menggunakan metode pembelajaran yang konvensional. Tetapi sebagian ini yang lainnya juga ada menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Metode pembelajaran yang digunakan terdapat dalam bentuk visual, audio, ataupun audiovisual. Ketika metode pembelajaran tersebut bisa dikatakan efektif untuk dipakai, karena pada dasarnya siswa memiliki cara yang berbeda-beda dalam belajar. Namun pada saat observasi dan wawancara, pendapat guru dengan pendapat siswa berbeda mengenai hal tersebut. Ketika kami mewawancarai guru di SMA N12 Padang, menurut pandangan mereka bahwa metode pembelajaran visual, audio, ataupun audiovisual tersebut sangat efektif bila digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan menurut pandangan beberapa siswa, sebagian mereka ada berpendapat bahwa mereka lebih memahami salah satu dari metode pembelajaran tersebut. Pada hasil wawancara didapatkan bahwa terdapat beberapa siswa yang memahami metode pembelajaran audio saja. Ada juga memahami pembelajaran visual saja, dan ada juga memahami keduanya. Jadi, dari hasil observasi bisa dikatakan bahwa penggunaan ketiga metode pembelajaran tersebut tidak bisa menjamin pemahaman dan keefektifan dalam pembelajaran. Karena tidak semua siswa yang memahami ketiga metode tersebut. Namun, bagi seorang guru harus dapat mengkombinasikan ketiga metode tersebut agar masing-masing siswa dapat memahami pembelajaran meskipun dengan cara yang berbeda. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sonia Cita Dewi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra Salsabila Wedi. Kepada Zahra dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai peranan pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan dari kurikulum yang digunakan SMA N12 Padang. Peranan pendidik dan peserta didik sangat penting untuk mencapai tujuan dari kurikulum yang digunakan di setiap sekolah, terutama bagi SMA N12 Padang. Antara pendidik dan peserta didik memiliki peranan yang berbeda-beda. Peranan pendidik merupakan hal yang paling utama dalam mencapai tujuan suatu kurikulum, karena pendidik memiliki peran sebagai pengendali dalam proses pembelajaran agar tercapainya tujuan dari kurikulum. Dari hasil observasi wawancara pendidik di SMA N12 Padang, didapati bahwasannya para pendidik ini sudah melakukan peranan dengan baik, di mana hal ini dibuktikan dengan adanya hasil wawancara dan observasi yang diperoleh, yaitu yang pertama,
pendidik sudah menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dalam proses belajar. Yang kedua, pendidik memberikan silabus atau RPS kepada peserta didik di setiap awal semester. Yang ketiga, di setiap awal pembelajaran, pendidik selalu mengajak peserta didik untuk selalu berdoa di awal pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah. Yang keempat, pendidik selalu mengecek kehadiran peserta didik di setiap pertemuan sebagai tanda bukti adanya perhatian pendidik terhadap peserta didiknya. Yang kelima, pendidik selalu mengajak peserta didik untuk berdiskusi ataupun tanya jawab dalam proses pembelajaran agar peserta didik aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Yang keenam, pendidik selalu memberikan penilaian terhadap peserta didik yang aktif dalam proses belajar sebagai bentuk apresiasi pendidik terhadap peserta didiknya. Yang ketujuh, pendidik selalu memberikan pekerjaan rumah setelah pembelajaran berakhir agar peserta didik dapat mengulang kembali pembelajaran yang telah dipelajarinya di sekolah. Yang kedelapan, pendidik selalu memeriksa tugas yang diberikan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman dari peserta didik tersebut. Selanjutnya, yaitu pendidik selalu melakukan kegiatan yang membantu mengembangkan kreativitas peserta didik. Dan yang terakhir yaitu 10, pendidik selalu merencanakan kegiatan untuk pertemuan selanjutnya di akhir pembelajaran agar peserta didik dapat mempersiapkan diri untuk proses belajar pertemuan selanjutnya. Selain itu, peranan peserta didik juga dibutuhkan untuk mencapai tujuan suatu kurikulum, di mana peserta didik memiliki peranan sebagai alat implementasi dari suatu rencana yang sudah tersusun di dalam kurikulum. Dari hasil observasi wawancara, peserta didik di SMAN 12 Padang didapati bahwasannya sebagian dari peserta didik ini sudah melakukan peranannya dengan baik, di mana hal ini dibuktikan dengan adanya hasil wawancara dan observasi yang kami peroleh, yaitu yang pertama, sebagian dari peserta didik melakukan sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Yang kedua, untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, yaitu sebagian dari peserta didik datang ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, di setiap awal pembelajaran, peserta didik selalu berdoa di awal pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah. Yang keempat, untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, peserta didik selalu menjaga kebersihan kelas dengan cara melakukan piket kelas setiap hari. Yang kelima, sebagian dari peserta didik membaca terlebih dahulu materi yang telah diberikan oleh pendidik untuk pertemuan selanjutnya. Yang keenam, sebagian dari peserta didik ikut aktif berdiskusi dan tanya jawab dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, sebagian dari peserta didik ikut serta melakukan kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitasnya dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, sebagian peserta didik termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kesembilan, sebagian dari peserta didik ada yang menggunakan waktu luangnya seperti jam kosong atau jam istirahat untuk belajar bersama. 10. Sebagian dari peserta didik selalu memperhatikan pendidik yang sedang menjelaskan pembelajaran dalam proses belajar. Yang 11, di akhir pembelajaran, peserta didik selalu melakukan evaluasi terhadap pembelajaran. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zahra Zalzabilaweki. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah Rehan Fadila. Kepada Aisyah dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu peran SMAN 12 Padang dalam memfasilitasi kebutuhan peserta didik untuk menunjang proses pembelajaran. Peran SMAN 12 Padang dalam memfasilitasi kebutuhan peserta didik untuk menunjang proses pembelajaran. Dalam menunjang proses pembelajaran, SMAN 12 Padang memfasilitasi kebutuhan peserta didiknya
Pada saat kami melakukan observasi, kami bisa melihat fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh SMAN 12 Padang untuk peserta didiknya. Di SMAN 12 Padang, terdapat perpustakaan yang mana perpustakaan ini bisa dimanfaatkan oleh peserta didik untuk meminjam buku ataupun membaca buku di sana. Dengan demikian, sekolah telah membantu siswa-siswanya dalam menunjang tingkat literasi siswa. Yang selanjutnya yaitu laboratorium, yang mana pada laboratorium ini bisa dimanfaatkan oleh peserta didik untuk melakukan praktikum secara langsung, sehingga nantinya bisa melihat secara langsung penerapan dari ilmu yang mereka dapatkan. Untuk laboratorium ini sendiri, sudah disediakan alat-alat yang sudah lengkap, jadi peserta didik bisa dengan mudah dan lancar dalam melakukan praktikum. Fasilitas selanjutnya yaitu tersedianya ruang belajar yang banyak. Ruang belajar ini juga memiliki ukuran yang cukup luas, sehingga nantinya peserta didik bisa dengan nyaman belajar di dalam kelas mereka. Di dalam kelas pun sudah tersedia kursi dan meja sesuai dengan jumlah peserta didik. Kelas pun sudah tersedia kursi dan meja sesuai dengan jumlah peserta didik di dalamnya. Papan tulis yang disediakan di kelas memiliki ukuran yang cukup besar, sehingga nantinya semua peserta didik bisa melihat dengan jelas apa yang ditulis oleh guru di depan kelas. Untuk fasilitas selanjutnya yaitu taman-taman di depan kelas. Taman-taman tersebut bisa dimanfaatkan oleh peserta didik untuk belajar bersama ketika waktu luang ataupun waktu istirahat. Fasilitas selanjutnya yaitu kantin sekolah. Kantin sekolah ini tersedia di samping sekolah dan berada di lingkungan sekolah. Makanan yang tersedia di kantin pun lengkap dan pastinya harga-harga murah sesuai dengan kantong anak sekolah. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari penerapan kurikulum yang diterapkan di SMAN 12 Padang. Untuk hasil yang diperoleh dari penerapan kurikulum yang diterapkan di SMAN 12 Padang, di setiap sekolah tentunya sudah memperoleh hasil dari penerapan kurikulum yang digunakan. Terutama di sekolah SMAN 12 Padang yang saat ini sedang menerapkan kurikulum 2013. Hasil dari penerapan kurikulum ini merupakan bukti tercapainya suatu tujuan dari kurikulum tersebut, di mana tanpa adanya hasil yang tampak, maka kita belum bisa mengatakan bahwa tujuan kurikulum di setiap sekolah sudah tercapai dengan baik. Dari hasil wawancara dan observasi yang kami lakukan, didapatkan bahwa di sekolah SMAN 12 Padang ada beberapa hal yang diperoleh dan dari penerapan kurikulum yang digunakan. Salah satunya, ada sebagian dari peserta didik telah ikut aktif dalam proses pembelajaran, di mana ini bisa memberikan nilai tambah sebagai bentuk apresiasi bagi peserta didik yang sudah aktif dalam proses pembelajaran. Karena keaktifan para peserta didik sangat dituntut dalam penerapan kurikulum 2013 ini. Selain itu, dari hasil wawancara seorang peserta didik di SMAN 12 Padang, dia mengatakan bahwa dirinya lebih cepat memahami pembelajaran ketika berdiskusi dan tanya jawab. Ini juga termasuk hasil dari penerapan kurikulum, karena kurikulum 2013, siswa harus lebih menonjol daripada guru yang mengajar, di mana siswa harus mampu berdiskusi, memecahkan suatu masalah dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi, dari beberapa hasil yang diperoleh dari penerapan kurikulum 2013 di SMAN 12 Padang, maka sebagian dari tujuan kurikulum 2013 sudah tercapai, di mana tujuan dari kurikulum 2013 ini adalah melatih siswa untuk lebih aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan mampu memecahkan masalah dalam proses pembelajaran di sekolah. Sekian hasil presentasi saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aisyah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. SMA 12 Padang adalah salah satu sekolah menengah atas yang beralamat di Gurun Lawe, RT 2 RW 2, Kecamatan Nanggalo. Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia, masa pendidikan sekolah di SMA N12 Padang ditempuh dalam waktu 3 tahun pelajaran, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Kini, sekolah ini menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan, sebelumnya dengan KBK. Mulai tahun ajaran 2016 sampai 2017 hingga kini, diberlakukan kurikulum 2013, mulai dari kelas 10. Setelah melakukan observasi, kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan observasi dan wawancara di SMAN 12 Padang,
yang dilaksanakan dari tanggal 1 Maret 2022 sampai 2 Maret 2022 antara lain yaitu kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena kurikulum ini digunakan oleh pakar-pakar pendidikan terutama guru-guru sebagai landasan untuk mengembangkan proses pendidikan yang lebih inovatif dan dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Berdasarkan observasi serta wawancara di SMAN 12 Padang, jadi dapat disimpulkan bahwa SMAN 12 Padang menggunakan kurikulum 2013 dalam proses pembelajarannya. Berikut adalah dokumentasi kami di SMAN 12 Padang. Foto pertama adalah saat kami foto bersama dengan siswa atau siswi di kelas bersama di kelas. Yang kedua yaitu foto saat melakukan observasi wawancara kepada guru. Yang ketiga yaitu foto saat meminta izin di ruangan piket. Foto keempat yaitu wawancara siswa. Yang kelima yaitu proses meminta izinan ke wakil kurikulum di SMAN 12 Padang. Yang terakhir adalah foto saat melakukan wawancara kepada siswa. Mungkin sekian dari presentasi kami. Bila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.